Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Bisa semuanya dalam keadaan sehat. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan pelajaran IPA kita pada bab yang baru. Kemarin kita sudah selesai tentang reproduksi manusia. Sekarang kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tapi pada pertemuan kita hari ini kita hanya membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, kamu bisa lihat di bukunya itu halaman 27. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bereproduksi. Tujuan dari bereproduksi ini adalah menjamin kelangsungan hidup dari jenisnya, dari spesiesnya. Jadi dengan adanya reproduksi mereka tidak akan punah, melainkan akan terus lestari dan terus ada. Nah, pada pembahasan kita hari ini yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu dia bereproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi secara vegetatif, yaitu aseksual atau yang disebut secara tidak kawin, dan yang kedua adalah secara generatif atau seksual secara kawin, yaitu terjadi peleburan atau pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Nah, kita akan bahas persatu-satu. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif atau aseksual atau yang disebut dengan tidak kawin. Kamu bisa lihat di bukunya halaman 28. Nah, pada tumbuhan di sini ada sistem reproduksinya. Yang pertama yaitu dengan rizoma, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, batang tersebut akan berubah, batang tersebut akan tumbuh menjadi tunas. Nah, tunas tersebut akan tumbuh lagi menjadi tanaman yang baru. Contoh dari rizoma ini adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Jadi jika kamu menanam kunyit atau misalnya jahe di tanah, nah itu akan tumbuh batang lagi, batang baru. Nah, di ruas-ruas batangnya itu akan ada tunas, dan tunas itu akan membentuk tanaman baru, tumbuhan baru, yaitu jahe. Kalau kamu tanam jahe akan tumbuh jahe lagi, kalau kunyit akan tumbuh kunyit. Jadi dia akan bertambah dengan menggunakan rizoma. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis ini adalah batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Ya kan, batang itu biasanya ada di tengah-tengah, lalu dia akan ditutupi oleh daun yang berupa daging, ya kan? Contohnya itu adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Jika kalau kalian ambil satu siung bawang merah terus kalian potong tengahnya, dia kan akan berlapis-lapis. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah batangnya, walaupun tidak seperti batang tumbuhan lain yang keras, tapi itu merupakan batang dari bawang tersebut yang dilapisi oleh daging, ya kan? Nah, yang ketiga adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah yang menyimpan atau mengandung cadangan makanan. Nah, pada batang yang tumbuh di tanah dia akan menjadi menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu yang disimpan oleh batang akan membentuk tumbuhan baru lagi, ya kan? Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Terus selanjutnya ada menggunakan apa lagi? Umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Tadi kalau umbi batangnya ini yang menyimpan cadangan makanan, dan itu akan membentuk tumbuhan baru. Kalau umbi akar ini, akarnya itu menyimpan makanan, dan akarnya inilah yang akan membentuk tumbuhan baru lagi. Contohnya adalah singkong, bengkuang, dan dahlia. Selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya ada tunas. Nah, tunas ini adalah berasal dari
ujung batang dari suatu tanaman atau yang disebut juga dengan ketiak daun. Nah, tunas ini akan tumbuh menjadi tanaman baru lagi. Contohnya adalah tebu dan pisang. Terus apalagi selanjutnya ada tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada akar atau pinggir daun. Dia jika tunas tadi kan tunas ini tumbuh pada akar atau pada pinggir daun. Nah, jika tunas itu kita ambil, terus kita tanam lagi, akan membentuk tumbuhan baru yang sama seperti induknya. Misalnya, contohnya itu adalah jika pada akar itu adalah cemara, sukun, dan kesemak. Nah, kamu bisa lihat contohnya itu seperti di halaman 29. Tunas-tunasnya itu, tunas kecil-kecil itu akan tumbuh misalnya di akar, dan contohnya yang di daun itu adalah cocor bebek. Ya kan, cocor bebek itu tumbuh di pinggir-pinggir daunnya, akan ada tunas-tunas kecil-kecil. Nah, jika kita ambil terus kita tanam lagi, itu akan membentuk tanaman baru seperti tetap cocor bebek tersebut. Nah, selanjutnya apa? Stolon atau geragi. Ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Nah, pada ruas-ruas batang tersebut terdapat tunas yang jika kita tanam lagi akan membentuk tumbuhan baru lagi. Tumbuhannya tetap seperti tumbuhan inangnya atau induknya. Contohnya ini adalah arbe, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Nah, yang terakhir adalah reproduksinya spora. Nah, spora ini contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Kita akan bahas nanti di selanjutnya, yaitu tentang bagaimana lumut dan paku bereproduksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga tentang reproduksi secara generatif atau secara seksual atau secara kawin. Nah, contohnya kamu bisa lihat di halaman 33. Nah, contoh dari di sini contohnya adalah tumbuhan sepatu, bunga sepatu. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan secara generatif adalah contohnya di sini adalah bunga sepatu. Nah, karena dia menggunakan secara kawin, pasti dia punya organ reproduksinya, yaitu apa? Pada alat kelamin jantan, kamu bisa lihat di halaman 34, yaitu terdiri dari benang sari. Sedangkan pada alat kelamin betina itu adalah putik. Jadi pada pada pejantan, kalau itu jantan itu benang sari, kalau betina itu putik, ya. Selanjutnya kita akan bahas di halaman 36, yaitu penyerbukan terhadap tumbuhan berbiji. Jadi pada tumbuhan yang berkembang biak atau bereproduksi secara generatif atau seksual itu dibedakan menjadi dua, yaitu dengan cara penyerbukan dengan cara pembuahan. Nah, penyerbukan kamu bisa lihat di halaman 36. Ketika bunga telah dewasa, ruang sari akan pecah. Ya kan, ruang sari ini adalah tempat di mana terbentuknya atau tempat membuat serbuk sari. Ya kan, serbuk sari yang ada pada bunga jantan. Lalu setelah kemudian serbuk sari ini akan jatuh kepada kepala putik. Nah, peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik disebut penyerbukan. Nah, jadi tadi kan kalau bunga betina itu mempunyai putik, bunga jantan itu mempunyai benang sari. Nah, bagaimana cara bunga ini bereproduksi? Kalau misalnya pada manusia kan, yaitu terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Nah, yaitu terjadi jika laki-laki dan perempuan melakukan suatu hubungan kawin. Nah, pada tumbuhan, yaitu khususnya pada bunga, yaitu dengan penyerbukan, di mana benang sari
menempel atau jatuh di kepala putik. Nah, berdasarkan penyerbukannya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu pada bunga itu sendiri, ya kan? Penyerbukan geitonogami, yaitu penyerbukan tetangga dari bunga yang lain, ya kan? Dan penyerbukan silang atau alogami, ya kan? Dari yaitu kamu bisa lihat di halaman 36. Autogami terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Nah, contohnya adalah tumbuhan padi dan kedelai. Terus kalau si geitonogami, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain, bunga yang beda jenisnya, yang berada pada satu tumbuhan. Terus contoh tumbuhan yang melakukannya itu adalah jagung. Dan alogami terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang terdapat pada tumbuhan lain yang sejenis. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pembuahan pada tumbuhan berbiji. Nah, kalau tadi penyerbukan itu terjadi pada bunga, ya kan? Pada tumbuhan yang memiliki putik dan benang sari. Kalau pembuahan yaitu terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Nah, pada tumbuhan berbiji, pembuahan itu terjadi secara ganda, yaitu secara 2 kali. Yaitu kamu bisa lihat di halaman 36. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Nah, ketika serbuk sari yang telah jatuh di atas kepala putik, inti generatif akan bermitosis atau membelah, membentuk 2 inti generatif. Nah, pada pembuahan ini, pembuahannya itu terjadi secara generatif dan secara vegetatif, yaitu secara kawin dan secara tidak kawin. Nah, selanjutnya kamu bisa lihat di halaman 39, seperti tadi yang udah Miss bilang bahwa spora adalah perkembangbiakan lumut dan paku menggunakan spora. Nah, spora itu yaitu kamu bisa lihat di halaman 39. Nah, lumut dan paku itu adalah tumbuhan yang melakukan pergiliran keturunan, yaitu yang disebut dengan metagenesis. Nah, di sini kamu lihat di halaman 39 yang A, yaitu metagenesis tumbuhan lumut. Nah, Miss akan jelaskan, perhatikan. Tumbuhan lumut membentuk gametofit jantan dan gametofit betina. Nah, terus yang betina akan menghasilkan ovum atau sel telur, dan yang jantan akan menghasilkan sperma. Nah, sperma akan menuju ke sel telur. Nah, terjadilah pembuahan. Nah, setelah pembuahan terbentuklah zigot, ya kan? Nah, zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sporofit embrionik, ya kan? Kalau manusia hanya embrio, kalau pada tumbuhan lumut sporofit embrionik. Nah, sporofit ini akan tumbuh lagi dan berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sporangium. Nah, sporangium ini tertutup awalnya, lalu dia akan terbuka. Nah, terbuka akan menyebarkan spora. Nah, spora akan berkecambah membentuk protonema. Nah, protonema ini akan terus tumbuh dan berkembang membentuk tumbuhan lumut, ya kan? Nah, jadi dia dari lumut itu akan menghasilkan lumut yang baru dengan cara menggunakan spora. Jadi itu dia. Selanjutnya, kalau metagenesis tumbuhan paku, ini jadi Miss bilang tadi bahwa tumbuhan paku dan lumut ini
adalah pergiliran keturunan. Ya kan? Pergiliran keturunan dari paku tadi awalnya akan menjadi tumbuhan paku yang lain. Lumut akan membentuk lumut yang baru gitu. Selanjutnya sama-sama lagi kita perhatikan, tumbuhan paku menghasilkan spora. Nah, spora ini akan berkembang menjadi protalium haploid. Nah, masing-masing protalium ini memiliki organ kelamin jantan dan organ kelamin betina. Ya kan? Yang organ kelamin jantan menghasilkan sperma dan organ kelamin betina menghasilkan sel telur. Nah, sama seperti tadi, sperma berenang menuju sel telur lalu membuahi sel telur tersebut. Nah, sel telur yang telah dibuahi berkembang menjadi sporofit baru atau tumbuhan paku yang baru. Nah, sporofit yang sudah membentuk tadi tumbuhan paku akan berkembang lagi menjadi sporofit atau tumbuhan paku yang dewasa yang memiliki sorus berwarna coklat. Nah, di dalam sorus terdapat sporangium yang menghasilkan spora. Nah, spora itu lagi akan membentuk lagi tadi spora ini ada sel kelamin jantan, sel kelamin betina, lalu terjadi pembuahan, akan menjadi sporofit baru, tumbuhan paku yang belum dewasa, lalu akan menjadi tumbuhan paku yang dewasa. Nah, akan tumbuhan paku yang dewasa ini memiliki spora lagi akan seperti awal lagi, terus menerus terjadi sampai tidak diketahui sampai kapan, tapi terus terjadi. Seperti dengan lumut tadi juga, ya kan? Dia melakukan tersebut agar jenisnya atau keturunannya itu tidak habis. Dia melakukan reproduksi. Nah, itu yang bisa Miss sampaikan hari ini. Jika terlalu buru-buru, Miss maaf karena jika terlalu lama videonya juga tidak baik, kalian juga tidak akan bisa melihatnya karena gangguan karena kuota yang sedikit. Jadi Miss minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya sama Miss lewat WA. Tugas akan Miss kirim lewat WA group. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.